Baik, kita mulai saja perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukuralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Wabadu. Mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung pada perkuliahan Kimia Zat Padat pada hari ini. Eh, Untuk hari ini kita mencoba melanjutkan materi kimia zat padat yang sebelumnya. Kemarin saya sudah kita sudah berdiskusi terkait eh, fase sebuah zat atau materi ya. Jadi mulai dari cair, padat dan gas, kemudian kita juga melihat ada beberapa wujud zat lain selain dari ketiga itu, ada plasma, ada kemudian ada kondensat ya, dan ada beberapa lagi yang sedang diperkenalkan, termasuk super super critical fluid ya. Super critical fluid itu salah satu wujud zat. Nah, intinya zat itu dia bisa berubah-berubah ya dia. Faktor fisika akan mengubah keadaan kimia yang ada dalam zat tersebut sehingga wujudnya berubah. Lingkungan tentunya. Hanya saja kita banyak berbicara kondisi suatu zat dengan kondisi yang ada di bumi. Nah, lazimnya yang ada di bumi itu wujud zat itu munculnya tiga ya, padat, cair, dan gas. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kondensat, plasma, dan supercritical fluid itu mungkin untuk terjadi dan bahkan saat ini kita sudah mulai memanfaatkan. Nah, untuk arah ini kita mencoba melihat-lihat eh, bagaimana ketersediaan zat padat di alam dan juga bagaimana dia terbentuk. Dan kalau mungkin nanti akan coba sedikit kita lihat eh, bentuknya ya, kira-kira bentuk sebuah zat padat itu dipengaruhi oleh apa? Eh, Kalau adik-adik perhatikan antara garam dengan gula, yang kira-kira partikelnya bisa kita lihat ya, garam dan gula atau bahkan pasir. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya bentuk butirannya tidak sama, ya. Bentuk butirannya itu tidak persis sama. Ada yang bentuk seperti balok, ada yang bentuk seperti kubus, ada yang silinder, dan macam-macam. Nah, nanti coba kita telusuri ya, apakah ada hubungan antara struktur kimia dengan wujud yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara eh, teknis ada dua ya. Teknis pembentukannya, bagaimana sebuah zat padat itu terbentuk, umumnya hanya ada dua aja. Eh, Dia terbentuk secara alami di alam. Jadi kalau kita mau memanfaatkannya, tinggal kita pilih-pilih aja yang ada di alam. Yang satu lagi itu tidak tersedia langsung seperti yang kita inginkan di alam. Jadi perlu ada proses sintetik. Tentu saja kalau kita buat sesuatu butuh bahan baku. Dan bahan baku itu hanya ada di alam. Boleh kita bilang bahwa zat padat sintetik itu adalah hasil modifikasi zat padat alami yang ada di alam. Nah, pembentukan zat padat di alam itu bebas. Jadi bebas maksudnya tergantung di mana kita ambil zat padat itu. Kalau kita ambil di pesisir pantai, maka kondisi geografis di pantai lah yang mempengaruhi kenapa wujud zat padat itu seperti itu. Atau sifat zat padat itu seperti itu. Jadi kondisi geografis yang ada di pantai. Kalau kita ambil zat padatnya di pegunungan, maka kondisi geografis pegunungan itu yang akan mempengaruhi wujud dan sifat zat padat tersebut. Nah, dengan bahasa lain, terbentuknya zat padat karena ada aktivitas alamiah. Alam itu tidak tidur ya, jadi ya. Alam itu macam
organ atau tubuh dari makhluk hidup juga. Dia bergerak terus-menerus, ya. Dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain terus-menerus. Kalau yang sintetik itu tergantung kita yang ngatur ya. Apakah kita campur reaktan A dengan reaktan B, apakah perlu pengadukan, apakah perlu pemanasan, apakah perlu tekanan, ya. Itu terserah kita. Kita sendiri yang mendesain. Nah, bumi ini adalah sumber zat padat terbesar ya. Di semesta ada sumber lain ya, ada asteroid, ada meteor ya yang memberi tambahan ya, tambahan sumber daya yang sebelumnya tidak ada di bumi. Nah, jadi tabrakan meteor ke bumi itu bukan sekedar musibah, tapi memang itu bagaimana bumi itu berlangsung. Ya, bagaimana komposisi bumi itu ada aktivitas dari meteorik atau asteroid ya. Nah, jika kita lihat bumi sumbernya, lalu bagaimana zat padat itu berubah dari satu struktur ke struktur yang lain, dari satu wujud ke wujud yang lain, itu karena ada media reaksinya, ada air. Ya, contoh misalnya ini kalau adik-adik yang dari Jogja, Gunung Merapi ya, Gunung Merapi itu termasuk yang kategori aktif di Indonesia. Jadi bentar-bentar dia erupsi, bentar-bentar dia meledak. Ketika dia erupsi, dia memuntahkan magma ke permukaan. Nah, itu masih cair dia, ya. Kemudian lama-lama pendinginan dia mengeras. Nah, ketika dia mengeras, itu biasa kita sebut dengan eh, batuan apa ya? Saya jadi lupa itu. Metamorfik, sedimen, ada satu lagi itu saya agak lupa tuh. Dia ada istilahnya ya. Ketika batuan itu baru saja eh, mengering ya setelah dia keluar dari lubangnya pegunungan atau kawahnya pegunungan. Nah, itu secara struktur dan wujudnya itu masih ber, masih berbeda ya dengan batuan yang ada di bawah kaki kita saat ini. Itu sudah terjadi perubahan. Nah, jadi awalnya itu masih komposisi utama dari batuan yang keluar dari gunung itu didominasi oleh logam-logam. Logam adalah komposisi utama. Lalu di alam terbuka ini kan kita punya cukup banyak oksigen. Ya, oksigen itu melimpah sekali. Nah, lama-kelamaan batuan yang baru mengering itu bereaksi dengan oksigen. Nah, kita tahu bahwa reaksi beda fasa itu sulit ya. Mereaksikan padat dengan gas itu tidak mudah karena tumpukan partikelnya itu tidak maksimal. Gas itu mobile, tapi zat padat itu statis. Nah, jadi pergerakan partikel tidak aktif. Nah, reaksinya jadi sulit. Tetapi selain gas di udara, kita punya hujan, kita punya air. Ya. Jadi hujan itu turun mengenai batuan yang ada yang baru keluar dari eh, perut bumi. Akhirnya ada oksigen, terjadilah reaksi. Lama-kelamaan batuan logam yang keluar dari, ya tentu saja logamnya tidak satu ya, ada beberapa jenis, masih campuran. Dengan perantara air, jadilah oksida logam yang kita kenal banyak di sekitaran kita. Nah, jadi maka disebut bahwa perubahan wujud zat padat atau komposisi zat padat dari satu ke yang lain itu dimediasi oleh air. Air adalah media reaksi pembentukan atau perubahan wujud zat.
Jadi bisa dikatakan bahwa zat padat alami, misal tanah sawah, itu di sekitaran kita ada. Batu karang, apalagi ini di daerah Gunung Kidul, batu karang itu banyak sekali. Batu andesit yang ada di pegunungan, itu banyak sekali. Nah, itu awalnya itu hanya campuran logam dari bumi, kemudian bereaksi dengan oksigen melalui perantara media air. Jadi terjadi secara alamiah aja di alam. Kita tidak ikut campur dalam urusan ini gitu ya. Lalu bagaimana komposisi normal zat padat yang ada di permukaan bumi ini? Itu jadi sebuah pertanyaan. Nah, ternyata ada pengaruh dengan kelimpahan. Jadi antara satu unsur dengan unsur yang lain yang ada di permukaan bumi itu jumlahnya tidak sama, ya. Jadi mungkin di bawah lapisan bumi itu ya beda lagi ya eh, komposisinya, tapi yang di permukaan itu dominan oleh oksigen. Oksigen itu bisa mencapai 46%. Nah, jadi 64% di yang ada di permukaan, maka akan berpengaruh dengan ya komposisi dari zat padat yang kita temukan di permukaan. Jadi kalau oksigen yang paling banyak, maka hampir selalu kita menemukan oksigen dalam zat padat yang kita ambil dari alam. Pasir, kita pergi ke pantai ada pasir, itu SiO2. Ya, adik-adik ya. Karang, karang itu CaO, ada oksigen lagi. Di air pun H2O, ada oksigen lagi. Eh, di mana lagi ya? Di pasir yang hitam-hitam, pasir besi, Fe3O4 atau Fe2O3. Ya, apalagi tanah lempung, AlSiO, ada oksigen lagi. Tanah alumina, Al2O3, ada oksigen lagi. Nah, jadi karena kenapa komposisi zat padat di alam itu sering ada oksigen? Karena memang oksigen yang paling ramai. Nah, setelah oksigen itu ada silikon, Si. Jadi Si itu hampir ada di mana-mana juga adik-adik. Ya. Pasir Si, tanah sawah itu Si. Kalau pasir sudah Si, tanah tanah sudah Si, ya maka itu kan sudah sebagian besar penyusun permukaan bumi. Ya, kira begitu. Lalu di bawahnya ada aluminium. Ini juga di tanah-tanah alumina. Kemudian besi. Di besi juga di pasir yang banyak dia. Kemudian ada Ca, batu karang 36%, natrium di laut, kalium di laut, magnesium juga di laut. Sisanya itu kurang dari 1%. Jadi kalau adik-adik ini keluar dari ruangan, melihat di sekitaran kita, di tanah yang kita injak, komposisi beton dari dinding rumah kita, itu penyusunnya itu paling rame nih ini senyawa apa unsur-unsur yang baru saja kita sebutkan. Oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium. Kalau dinding rumah adik-adik itu kan batu bata di dalamnya itu AlSi, AlSiO. Betonnya, semennya di luar itu CaO. Nah, jadi Ca, Al, Si, dan oksigen itu adalah penyusun dinding rumah. Ada tiang. Kalau ada tiang maka ada Fe2O3. Nah, jadi kan di sekitaran kita aja ini orang-orang ini nih isinya. Nah, unsur-unsur ini. Di bawah kita itu ada lantai, ya. Ada keramik. Keramik juga susunannya ada Si dan aluminium. Jadi masih dia-dia lagi. Lalu ketika kita lihat di alam, kalau batu bata sudah campur tangan manusia. Semen sudah campur tangan manusia. Keramik sudah campur tangan manusia. Tapi kalau adik-adik lihat ke belakang rumah, halaman rumah, ya, perkebunan atau gunung, kalau kalau kelihatan gunung, itu
senyawa-senyawa zat padat itu tidak murni. Jadi adik-adik tidak bisa menemukan aluminium saja. Jadi ada misalnya zat padat bisa diambil yang kira-kira berat 5 gram, isinya aluminium saja, tidak ada campuran. Itu almost impossible ya, karena dia selalu kontak dengan oksigen. Jadi kita menemukannya itu dalam bentuk tidak murni. Nah, yang tidak murni ini kita sebutlah dengan mineral. Jadi mineral itu adalah zat padat yang komposisinya itu adalah ya sebuah campuran dari unsur. Jadi kita sebut dia dengan mineral. Dia tidak murni, dia tidak logam murni, dia tidak unsur murni, tapi unsur campuran. Itu kita sebut mineral. Adik-adik pergi ke pantai, lihat pasir, itu mineral SiO2. Itu mineral. Ya, oksida logam itu semua mineral, adik-adik. Oksida logam itu semua mineral. Lalu persenyawaan antar logam juga itu juga mineral. Misalnya Al, Si, K, FiU itu mineral. SiO2 mineral, Fe2O3 mineral ya. Lalu yang oksida itu dominan. 90% lebih itu oksida. Oksida artinya unsur bersenyawa dengan oksigen. SiO2 tadi, Fe2O3 itu adalah mineral oksida. Nah, itu yang paling ramai kita temukan. Lalu apakah ada yang kita bisa temukan murni? Ada, cuman terbatas, ya kurang dari 10%. Contoh, misal emas, ya, perak. Nah, itu masih mungkin kita temukan dalam kondisi murni. Hanya saja dia terjebak di dalam batuan mineral. Jadi pecahin dulu batunya, nanti di dalam batuan yang pecah itu kita menemukan emas. Tapi dia murni, emas doang gitu. AU saja gitu. Makanya kalau ada yang pernah lihat penambangan emas tradisional, itu kalau kita tekan, emasnya itu kadang ada yang lembek. Ya, tidak kaku dia. Itu karena penyusunnya emas saja. Perak, kemudian ada kuprum, kemudian ada platina. Empat ini yang sering kita temukan murni karena oksigen tidak cukup kuat untuk mengoksidasi mereka. Bahasa lain bereaksi dengan empat unsur ini. Jadi AuO itu hampir tidak pernah kita temukan adik-adik. AgO juga tidak pernah kita temukan. Ya, CuO masih mungkin. Kalau PTO, nah kan dari namanya aja ini asing gitu ya. Ya karena memang mereka sulit teroksidasi oleh oksigen, kecuali oleh sulfur. Jadi masih mungkin menemukan mineral CuS, AgS, AuS atau PTS itu masih mungkin untuk berikatan dengan empat unsur yang ya bisa dikatakan yang sering kita temukan murni. Nah, jadi kita coba lihat kenapa oksida logam itu paling mendominasi di permukaan bumi. Nah, ini alasan-alasannya ada beberapa nih adik-adik yang coba kita rangkum ya dari berbagai sumber. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa di permukaan bumi paling banyak kita temukan oksida, maka jawabannya adalah pertama ya karena oksigen melimpah. Dalam bentuk gas dia bisa menembus kemana-mana. Nah, sehingga dia kontaklah dengan logam-logam yang ada di permukaan bumi, terutama yang baru keluar dari letusan gunung api. Jadilah oksida dia. Ya, SiO2, Al2O3, CaO, FeU, Fe2O3, Fe3O4. Kemudian selain dari zat padat oksida logam, di sekitaran kita itu banyak H2O. Nah, kenapa? Karena eh,
Oksigen itu reaktif juga terhadap hidrogen. Hidrogen di udara banyak, oksigen di udara. Mereka mudah sekali bereaksi karena satu fasa. Makanya dibilang oksigen reaktif terhadap hidrogen. Kalau tidak percaya, silahkan dibaca konsep bom hidrogen, ya. Atau kalau ada kebocoran gas hidrogen ketemu dengan oksigen sangat berpotensi untuk meledak. Nah, makanya di alam kita juga banyak menemukan H2O dalam bentuk gas dan dalam bentuk cair. Kemudian terjadi reaksi antar oksida. Mereka-mereka ini masih bisa bereaksi nih, ya. SiO2 dengan CaO masih bisa bereaksi. Maka kita menemukan variasi distribusi dan kelimpahan oksida dan H2O. Terbentuk variasi lingkungan. Jadi akhirnya lingkungan kita itu jadi beragam, ya. Tergantung aktivitas lingkungan, maka perubahan zat padat itu juga bergantung pada aktivitas lingkungan. Sehingga kondisi tanah di satu tempat dengan tempat yang lain akhirnya beda-beda. Keasamannya beda, temperaturnya juga beda. Nah, di beberapa lokasi yang keasamannya misalnya tinggi, contoh misalnya apa ya yang keasamannya tinggi? Daerah geotermal, adik-adik. Kalau di Jawa Dieng mungkin ya. Dieng itu paling banyak daerah geotermal. Nah, apabila suatu lingkungan itu cenderung asam seperti di daerah geotermal, maka oksida-oksida logam itu bisa larut. Jadi batuan-batuan karang kayak CaO, pasir seperti SiO, atau tanah seperti Al2O3, itu bisa larut dan terbawa aliran air. Jadi misalnya ada genangan asam di daerah Sikidang, ya. Sikidang itu di Dieng. Kemudian itu asam. Kemudian jatuhlah hujan, ya, hujan. Kemudian air asam tadi itu agak meluap, walaupun konsentrasinya agak turun, tapi dia mengalir. Lalu selama mengalir dia bergesekan dengan eh, bebatuan atau karang-karang yang ada di permukaan tanah. Nah, sebagian oksida atau karang itu larut, lalu dia terbawa air. Kemana terbawa air ya? Terserah air itu ngalir kemana. Apakah tetap ngalir di permukaan atau ngalir ke dalam rongga-rongga batuan menuju air tanah. Nah, itulah konsep perubahan lingkungan, ya. Atau bahasanya geologi disebut dengan erosi. Mungkin adik-adik pernah dengar istilah erosi, kira-kira seperti ini ya. Aliran air yang membuat terkikisnya batuan atau sedimentasi. Nah, terkikis itu kan dipengaruhi oleh sifat si air. Kalau airnya asam, ya terkikis dengan kencang gitu ya. Akan sangat mudah terkikis. Kemudian dalam lingkungan basah, jika lingkungannya itu basah ya, tidak asam. Nah, oksida larut juga, tapi membentuk ya oksida logam juga. Hidroksida logam, bukan oksida logam, terbentuk hidroksida logam. MOH, ya, metal OH. Misalnya SiOH 4 kali, itu contoh, ya kan? AlOH 2 kali, atau CaOH 2 kali. Dia OH ini juga sifatnya itu kalau udah terbentuk nanti dia sulit larut dalam air. Jadi dia akan membentuk apa ya? Tersedimentasi bahasanya. Jadi dia akan berwujud padat juga. Kemudian akan menempellah di dinding-dinding aliran air itu, di dinding-dinding aliran sungai. Nah, misal air awalnya alirannya asam, lalu dia ketemu dengan lingkungan yang lain yang lebih basah, sehingga logam yang tadi larut
di dalam asam, ketemu lingkungan basah yang lebih besar, sehingga sifatnya tiba-tiba berubah jadi basah. Logam yang larut tadi membentuk logam UH. Akhirnya dia menjadi padat lagi gitu ya. Ketika menjadi padat, ya terbentuk sedimen lagi, terbentuk zat padat lagi. Dan zat padat itu sudah berbeda dengan zat padat yang awalnya tadi sebelum dilarutkan oleh asam. Nah, itu konsep perpindahan adik-adik ya. Perpindahan zat padat dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian berubah secara komposisi dan struktur kimianya. Nah, maka dikatakanlah tadi air adalah media reaksi yang paling mendominasi di permukaan bumi. Nah, jadi jangan heran adik-adik, zat padat itu sumber utama itulah dari letusan gunung api. Kemudian pelan-pelan batuan yang keluar itu bereaksi di permukaan, larut dalam air, terbawa dia ke dataran rendah ya. Kemudian membentuk sedimen yang lain. Nah, itu akibat dari perubahan asam dan basa lingkungan tadi dan air yang melarutkan mereka atau membawa mereka. Nah, saat bertemu terbentuklah metal asam, kemudian oksigen dan metal basa. Ini ilustrasi ya terbentuk oksida yang lain maksudnya ya, atau hidroksida yang lain. Selain dari oksigen, silikon dan aluminium juga melimpah. Maka di kerak bumi itu banyak alumina silikat, silikat dan alumina silikat. Itu tanah sawah jadi ya, tanah yang kita injak di luar rumah, itu komposisi utamanya itu alumina silikat. Jadi mereka banyak. Jika di tanah itu dominan alumina silikat, kemudian di karang itu dominan logam transisi, ya kan? Maka di mana posisi alkali? Alkali dan alkali tanah, ya. Kalau di sistem periodik itu golongan 1A dan 2A. Kalau batu karang kan tadi banyak transisi ya, golongan B. Habis itu alumina dan silikat itu berarti 3A, 4A, 5A ya, di sekitaran itulah ya. Lalu di mana posisi 1A dan 2A? Logam alkali dan alkali tanah. Mereka sangat elektropositif. Ya, elektropositif itu maksudnya adik-adik dia mudah membentuk ion. Jadi kalau ketemu air mudah larut. Nah, jadi mereka larut sekali dalam air. Maka logam alkali dan alkali tanah cenderung ditemukan di laut. Nah, dalam bentuk garam, NaCl kah, KCl kah, ya, apalagi MgCl kah. Jadi natrium, kalium, ya, magnesium, kalsium itu banyak kita temukan juga di laut karena mereka alkali dan alkali tanah. Lalu AU dan AG ini sulit larut dalam asam. Nah, ketika tadi ada lingkungan yang asam, turun hujan, kemudian dia mengalir kemana-mana, melewati celah-celah batuan dan karang di permukaan tanah, itu kan mudah melarutkan logam yang lain adik-adik ya. Logam yang lain itu mudah larut. Tapi kan dia sulit melarutkan Ag dan AU. Akhirnya apa? Ag dan AU itu tertinggal di situ dia. Nah, itulah penyebabnya kita bisa menemukan deposit AU dan Ag. Nah, makanya tambang emas dan tambang perak adik-adik itu jarang ditemukan di daerah gurun pasir. Karena di sana jarang hujan. Jadi dia cobalah adik-adik perhatikan ya. Tambang emas itu kan paling banyak di daerah yang ada hujannya. Indonesia, Nigeria, itu Brazil, itu area-area yang ada aktivitas alam di sana. Ada gunung berapi yang memuntahkan bahan baku, oksigen melimpah, air media reaksinya, banyak logam lain yang larut, akhirnya logam-logam yang sulit larut seperti AU dan Ag berkumpul.
Nah, karena tinggal mereka aja di situ. Lama-kelamaan, tahun ke tahun, ya, periode ke periode, akhirnya kita menemukan deposit AU dan AG yang melimpah. Jadi ini sebenarnya bagian dari siklus geokimia yang akhirnya menentukan satu kawasan dengan kawasan lain, komposisi zat padatnya beda-beda. Nah, selain dari oksigen, ada juga yang reaktif lainnya yang mudah bereaksi dengan logam, membentuk oksida, membentuk, nggak bisa kita bilang oksida ya, karena bukan oksigen ya, membentuk senyawaan belerang dan fosfor. Nah, mereka sebenarnya bisa aja kita temukan dalam senyawa murni. Hanya saja belerang dan fosfor ini kalau ketemu oksigen pada temperatur tinggi, ya, dia juga bisa membentuk oksida. Jadi antara oksigen dan sulfur atau fosfat. Nah, maka dia bisa membentuk ion, ion sulfat SO4 misalnya, atau ion fosfat PO4. Awalnya belerang dan fosfor itu murni ya dia. Tapi ketemu dengan oksigen, bereaksi kan, membentuk ion sulfat dan fosfat. Karena mereka ion, mereka mudah untuk bereaksi dengan logam-logam, baik alkali, alkali tanah, maupun logam-logam transisi. Jadi, dalam batu karang pun tidak semuanya CaU. Kadang ada CaSO4, kadang ada CaPO4 juga. Ya tergantung apakah di daerah itu ada sumber sulfat, sumber belerang dan fosfor ya. Nah, jadi kalau kenapa ada CaO? Banyak logam, Pak, ketemu dengan oksigen. Oke, kenapa ada CaSO4? Ya karena banyak oksigen, di situ ada sulfur dan fosfor bereaksi, lalu di situ juga ada logam, terbentuklah CaSO4. Nah, media pembentukan ini tetap aja air. Jadi tetap air yang kita bilang. Nah, lalu si belerang dan fosfor itu mungkin juga dia membentuk reaksi dengan logam langsung tanpa melibatkan oksigen. Itu mungkin-mungkin aja dia ya. Nah, jadi sulfida dan fosfat itu bisa langsung bersenyawaan dengan logam. Contoh misalnya Ag sulfida, AgS. Kemudian Hg sulfida, sinabar ya, atau merkuri. Kemudian Pb sulfida, galena. Galena itu batuan hitam yang sedikit agak lembek kalau kita injak. Itu galena. Nah, makanya kalau kalian bisa menemukan sulfida, jadi ada tanah kandungan sulfida dan fosfatnya tinggi, itu bisa jadi indikator di sekitaran itu banyak kita temukan logam yang lain. Karena mereka mudah bereaksi dengan logam-logam. Jadi ada potensi perak di sana, ada potensi merkuri, ada potensi galena. Ini yang ilmu yang dipakai oleh orang-orang eksplorasi tambang. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang lain, karbon. Jadi ya, di permukaan bumi ini juga banyak karbon. Kayu itu sumber utama karbon. Makhluk-makhluk hidup itu sumber karbonnya banyak. Kemudian terjadi pelapukan, terjadi pembakaran karbon di udara atau di permukaan tanah. Kalau di udara ya dia bisa ketemu dengan oksigen atau bahkan dia bisa juga larut dalam air. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, kalau apa ya, asam ya. Tadi misalnya di daerah Sikidang itu banyak larutan asam, efek dari aktivitas bumi atau terlarutnya oksida-oksida logam, hidrogen ke dalam air sehingga dia asam. Terus basa itu dari mana ya sumber
lingkungan yang basah. Nah, itu karena ada pelarutan karbonat dalam air, adik-adik. Ya, karbon yang terbakar itu kan bereaksi dengan oksigen bahasanya ya. Pembakaran itu kan kalian membakar kayu, itu kan sebenarnya reaksi antara karbon dan oksigen, hanya saja memunculkan api. Api yang muncul menghasilkan panas, menginisiasi reaksi karbon dengan oksigen yang lain. Nah, terbentuklah oksida karbon. Contoh CO2 atau Cu. Nah, dia mudah larut dalam air. Kalau dia sudah larut dalam air, membuat air itu menjadi basah. Ya, dia disebut dengan ion karbonat kalau sudah larut dalam air. Dan dia mudah berikatan dengan logam. Logam yang awalnya tadi larut di dalam air, tiba-tiba masuk basah ke dalamnya atau karbonat ke dalam air, itu banyak CO2 di udara, masuk dalam air, suasana air menjadi basah, tinggi kandungan karbonat, ketemu dengan logam-logam di situ. Akhirnya membentuklah endapan. Jadi kita juga bisa menemukan mineral karbonat. Di mana Pak banyak mineral karbonat? Nah, kalau kalian nyari mineral karbonat, carilah di bukit-bukit yang ada hutannya. Coba lah lihat ya dia. Mineral karbonat itu paling banyak di batuan karang, tapi batuan karang itu berhutan, ya, tidak terbuka seperti itu. Jadi nyari mineral karbonat ke Arab Saudi itu nggak ketemu dia. Tidak ada mineral karbonat di padang pasir karena tidak ada sumber pohonnya sebagai penghasil karbon. Jadi jadi kesimpulannya zat padat alami itu pertama ya bisa kita temukan dalam bentuk murni untuk beberapa logam yang sulit bereaksi seperti perak, emas, Cu, dan platina. Kedua, kita bisa menemukan oksida logam karena oksigen melimpah. Ya, oksigen melimpah, kita bisa menemukan oksida logam seperti CaO, Fe2O3, SiO2 dan sebagainya. Ketiga, kita bisa menemukan senyawaan oksida sulfida dan oksida fosfat. Karena oksigen melimpah, mudah bereaksi dengan sulfida dan fosfat, mereka juga mudah bereaksi dengan logam. Jadi kita bisa menemukan senyawaan sulfat dan senyawaan fosfat. Mineral sulfat dan mineral fosfat. Lalu keempat, kita juga bisa menemukan senyawaan langsung antara sulfida dengan logam. Seperti perak sulfida, hagi sulfida, dan timbal sulfida. Dan yang terakhir, ya, oksigen mudah bereaksi dengan karbon saat reaksi pembakaran, larut dalam air, membentuk ion karbonat, mudah bereaksi dengan logam. Maka kita bisa menemukan mineral atau zat padat karbonat seperti CaCO3, Ca FeCO3, MgCO3, dan sebagainya. Nah, jadi kalau mau ngambil di alam, inilah adik-adik yang paling banyak kita temukan, terutama di permukaan. Nah, jadi di permukaan itu yang paling banyak ini. Nah, jadi nanti ada penelitian dari dosen adik-adik, misalnya minta dibuat zeolit, minta dibuatkan MCM 41 misalnya. Itu kan bahan baku yang adik-adik ambil kan itu tanah, ya, tanah, alumina. Nah, itu yang di permukaan itu, yaitu oksida logam yang kita ambil. Hanya saja kita mencoba meningkatkan propertinya. Kita kita rapikan strukturnya, kita perkuat ikatannya sehingga aplikasinya itu menjadi lebih baik. Tapi intinya adik-adik, bahan bakunya dari alam. Ya, mau kita modifikasi, tetap ambilnya awalnya dari alam.
Nah, lalu bagaimana kira-kira struktur dari zat padat alami yang ada di alam? Nah, cara ngeceknya bagaimana? Alat utama yang sering kita pakai itu XRD atau difraksi sinar X. XRD untuk menentukan struktur, kemudian HPS untuk menentukan elemen, kemudian XRF untuk menentukan konsentrasi atau persentase. Biasa tiga itu yang paling sering kita gunakan. Kalau lihat struktur, biasanya XRD. Itu XRD untuk logam-logam berat ya. Tapi kalau mau ngecek sampai ke hidrogen, nggak bisa XRD. XRD nggak bisa ngecek unsur-unsur yang terlalu ringan. Maka kita harus menggunakan difraksi neutron. Ya, jarang ada di kita. Tapi yang XRD ini yang paling powerful digunakan untuk mengidentifikasi zat padat. Kalau adik-adik bermain dengan zat padat, bisa dipastikan 90% akan menggunakan XRD sebagai instrumen karakterisasinya. Nah, ini jangan terlalu dipikirkan ya adik-adik, bentuk-bentuk seperti ini. Saya cuma pengen menunjukkan eh, kenapa garam misalnya bentuknya kubus, ya kira-kira gitu. Ini nanti ada materi khusus ya, materi kisi dan ikatan zat padat. Tapi ini saya coba perkenalkan dulu, biar nanti jangan terkejut gitu ya. Jadi ilustrasinya begini adik-adik. NaCl, ya. NaCl itu kan sebuah senyawa yang tersusun dari ikatan Na dengan Cl. Jadi, jika kalian membayangkan Na dengan Cl itu membentuk satu senyawa atau molekul benar. Tetapi kalau dia berubah wujud dari larutan menjadi zat padat, maka mereka itu tidak bisa bermain sepasang-sepasang seperti itu. Jadi butiran-butiran halus kita itu bukan kumpulan NaCl yang sebiji-sebiji itu, tidak. Jadi ya. Jadi mereka membentuk kesatuan yang lebih besar. Jadi ikatannya bukan hanya tunggal antara Na dengan Cl. Ini ada contoh misalnya eh, ini ilustrasi ya, modeling ya, dia supaya mudah untuk kita jelaskan saja. Misalnya yang hijau ini ilustrasi dari Cl yang kecil, yang warna ungu ya, kalau di saya ini munculnya ungu. Ini ilustrasi dari Na. Jangan pernah membayangkan setiap partikel halus-halus itu hanya terdiri dari satu Na, satu Cl. Enggak seperti itu. Jadi mereka berkumpul dan saling berikatan. Bukan berinteraksi, tapi berikatan. Jadi bisa saja satu Na itu berikatan dengan 4 Cl sekaligus. Dan satu Cl berikatan dengan 3 Na sekaligus. Nah, jadi kalau dalam konsep zat padat itu seperti itu dia. Nah, jadi yang sering kita pelajari kenapa Na dengan Cl, Na plus Cl minus, itu konsep larutan. Kenapa demikian? Kimia dekat dengan reaksi kimia. Reaksi kimia paling sering kita lakukan di dalam larutan. Nah, tetapi kalau zat padat dia seperti ini. Nah, buktinya apa? Ini kalau kita haluskan adik-adik, kalau adik-adik pecahkan, ini bisa terpecah jadi 4 misalnya kan. Molekul integritinya pecah. Tapi dia masih berwujud partikel. Ikatannya kan terputus itu kalau kita pecahin. Cuman ada fungsi kestabilan, ya. Ada nanti ukuran partikel hasil gabungan banyak atom-atom ini kan berkumpul ini, akhirnya membentuk satu kesatuan partikel. Nah, macam-macam ini, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Ada ukuran nano, ada ukuran mikro, ada ukuran makro. Nah, jadi partikel-partikel kecil ini kita sebutlah dia dengan kisi. Kisi itu adalah ukuran zat padat paling kecil yang stabil dalam wujud zat padat. Jadi
ukuran terkecil zat padat bukanlah satu molekul NaCl, bukan jadi, tapi kumpulan beberapa molekul NaCl yang saling berikatan satu sama lain. Konsep ikatan dalam zat padat berbeda dengan konsep ikatan dalam larutan atau cairan. Jadi dalam zat padat itu seperti ini. Ukuran terkecil itu kita sebut kisi. Nah, setiap kisi itu nanti akan berinteraksi satu sama lain, membentuklah partikel yang stabil. Nah, jadi dia bergabung nih rame-rame, ya, misalnya bergabung antara 100 kisi. Akhirnya menjadilah partikel yang memiliki massa yang bisa kita timbang. Nah, apakah ukurannya nano, apakah ukurannya mikro, nah itu tergantung dari proses pembentukannya. Jadi partikel garam, balik lagi ke partikel garam dan gula yang kita lihat sehari-hari, yang terlihat di mata adik-adik itulah bukanlah sebiji isi, tapi beberapa isi berinteraksi satu sama lain membentuk partikel yang bisa kita lihat. Maka bentuk partikelnya ditentukan oleh bentuk kisi ini. Kalau kisinya bentuknya kubus, maka partikel yang kelihatan di kita wujudnya kubus. Kalau kisinya silinder, maka wujud partikelnya silinder. Ini bisa dilihat satu kisi NaCl terdiri dari 14 ion Cl dan 13 ion Na. Ini prediksi secara modeling ya adik-adik ya. Belum ada yang betul-betul bisa membuktikan bahwa ya memang satu kisi NaCl itu 14 ion Cl, 13 ion Na. Belum ada sampai ke sana. Ya, tetapi diilustrasikan seperti ini. Kita coba lihat yang lain, kisi yang lain. Ada cesium klorida ya. Ini bentuknya kubus, mirip seperti kubus, tetapi susunannya itu beda dengan susunan dari NaCl. Tapi bentuknya itu masih kubus. Nah, karena ukuran atom juga beda ya, ukuran cesium dengan natrium itu beda, maka ukuran kisi juga akan beda adik-adik. Nah, kalau partikelnya relatif lebih kecil, ukuran kisinya kecil. Kalau partikel relatif lebih besar, ukuran kisinya besar. Makanya XRD walaupun bentuk kisinya sama, tapi dia masih bisa bedain yang mana natrium, yang mana NaCl, yang mana CsBr. Karena ukuran kisinya beda. Jadi besar kecil kisinya beda. Ini ada fluorid, ya fluorid masih kubus juga. Antifluorid juga masih kubus. ZNS juga bentuknya kubus. Nah, ini sudah agak lain, ya, sudah heksagonal. Wurzit, ya wurzit itu sudah heksagonal. Contoh ZNS misalnya, ada yang bentuknya ya kayak bentuk heksagonal ini, 6 ya sisinya, bukan 4 ya. Kalau kubus kan 4 ya, dia sisinya 6. Ini ada kayak SiO2 ya. Ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya kayak balok. Makanya pasir-pasir di pinggir pantai itu kalau kita lihat dengan mikroskop bentuknya sebenarnya tidak fix sama ya. Karena ada yang rutil, ada yang ada yang kristobalik gitu ya. Jadi ada bentuk langsung kubus, ada yang mirip kayak balok. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan dari struktur yang saya perkenalkan ini, satu oksida logam dan oksida logam yang lain itu pertama bisa wujudnya beda karena isinya beda-beda. Kemudian yang kedua, ada yang wujudnya sama, sama-sama kubus, tetapi karena ukuran atomnya beda, sehingga ukuran isinya juga tidak sama. Nah, makanya jangan khawatir, instrumen bisa membedakan yang mana
oksida logam A, yang mana oksida logam B. Kalau teknik untuk apa ya istilahnya membedakan bagaimana cara dia membedakan kisi, kita harus belajar khusus itu ya di fraksi sinar X gitu ya di instrumentasi. Semoga adik-adik nanti bisa mendapatkan materi tersebut. Jadi ini adik-adik ya terkait dengan komposisi dan wujud zat padat alami yang ada di alam. Kemudian kenapa bentuknya beda-beda Pak? Ada yang bentuk kayak tadi silinder, ada yang bentuk heksagonal, ada yang bentuk kubus, ada yang bentuk balok ya. Karena memang wujud dasarnya atau disebut dengan kisi, kisi itu adalah gabungan beberapa senyawa membentuk satu kesatuan yang solid, yang padat. Itu bentuk dasarnya udah beda-beda ya. Ada yang bentuk kubus, ada yang bentuk balok. Kalau bentuknya sama, gimana cara dibedakan oleh alat? Ukurannya tidak sama. Jadi kira-kira standar panduannya itu seperti itu. Sebenarnya saya punya materi lagi gitu ya untuk apa ini? Memperkenalkan zat padat. Oke lah, jadi ya. Kita coba lihat aja dulu contoh pemanfaatan zat padat di alam ya. Ini nggak banyak materinya, ini cuma 8 slide ya. Semoga di sisa waktu kita bisa kita selesaikan. Ya supaya ada bayangan loh, kemana diaplikasikannya. Jadi kalau kalian mau neliti itu ada bayangan. Jadi ini contoh zat padat alami. Kalau tadi kan tidak ada contoh yang bisa kita lihat dalam wujud foto. Nah, ini aja lihat ya. Jadi ada istilah pemanfaatan secara langsung. Jadi ambil di alam, pakai terus gitu ya. Kira-kira gitu. Ini ada contoh pasir, pasir laut, ada juga pasir sungai. Inilah contoh zat padat alami ini. Ada batuan, batuan kali, ya kan? Ada penambangan, penambangan granit, ya kan? Kemudian ada alumina silikat, sawah. Jadi ya sawah langsung kita garap gitu ya. Itu contoh pemanfaatan alami. Umumnya zat padat alami itu ya penyusun tanah. Komposisi utamanya ya silikat dan alumina silikat. Ya karena dia yang paling banyak gitu ya. Nah, ini contoh pemanfaatan langsung adik-adik. Ya. Ini contoh pemanfaatan langsung seperti semen. Semen itu ambil CaO, tinggal kalsinasi. Ya. Kalsinasi, habis itu ya langsung dipakai. Batuan ya bikin bantaran sungai gitu ya. Tanah liat dicetak lalu dibakar. Jadilah seperti ornamen-ornamen seperti ini. Keramik, ya ambil tanah, bakar, jadi keramik. Batu bata juga gitu, ambil tanah, dibakar, jadi batu bata. Peralatan dapur, ya, dicetak, dibentuk, kemudian dibakar pada suhu tinggi. Nanti ada penjelasannya. Kenapa komposisi tanah dengan batu bata atau peralatan dapur itu sama adik-adik. Kenapa yang satu lembek, yang satu keras, nanti ada materi di depannya. Ada konsep perubahan struktur dari struktur yang lemah menjadi struktur yang kuat. Nanti bisa kita lihat. Tapi secara komposisi dia masih sama. Ini ada contoh zeolit. Nah, zeolit itu adalah tanah. Tanah itu berpori ya adik-adik. Makanya kalau kalian mengairi sawah, lama-lama sawahnya kering. Karena airnya masuk ke dalam pori-pori tanah. Salah satu penyusun tanah itu namanya zeolit. Alumina silikat. Ya, zeolit. Dia material berpori. Kemudian memiliki luas permukaan memadai untuk menyerap zat terlarut. Selain air yang mudah lewat, tapi ada gaya di permukaan zeolit yang bisa menyerap zat terlarut. Baik itu organik
maupun ion maupun koagulan. Koagulan itu zat padat yang mengambang di permukaan. Maka kita langsung bisa manfaatinnya. Contoh, jernihin air. Dia bisa menyerap polutan organik, bisa menyerap ion berlebih, bisa menyerap zat padat yang mengambang dalam air. Maka zeolit salah satu material saringan air. Kemudian dia punya sifat menyerap, maka kamu bisa pakai dia sebagai material dasar pupuk. Pupuk itu kan sebenarnya nutrien yang mau dikasih ke tanaman. Tapi nutrien dia itu kan bentuknya itu cair, ya. Bentuknya itu ion, kalium dalam bentuk ion, nitrogen, ya. Kemudian fosfat dalam bentuk PO4. Itu kan mudah larut dalam air. Jadi caranya apa? Dia diserap dulu oleh zeolit. Jadi material pupuk itu adik-adik yang bulat-bulat itu kandungan utamanya zeolit. Nutrien tanaman dimasukkan ke dalam pori-pori zeolit atau permukaan zeolit. Baru kita tabur ke tanah. Supaya apa? Kalau kena air, jangan langsung terbawa oleh air, larut dalam air terbawa oleh air. Makanya ditaruh dulu di permukaan zeolit. Zeolit itu anggap aja tanah dari tanah yang kita gali di hutan-hutan, yang kandungan utama itu alumina silikat. Lalu kita mau kasih nutrien kepada ternak, ya, pakan ternak yang dijual itu komposisi utama zeolit. Ya, lalu nutriennya yang mudah larut itu kita suruh serap sama zeolit, zeolitnya dimakan oleh ternak. Nah, jadi nutriennya masuk ke dalam ini ternak, ke dalam apa ya, tubuh ternak. Ini contoh nih pemanfaatan langsung ini. Pakan ternak, apa pupuk, saringan air, itu salah satu pemanfaatan zat padat langsung dari alam ya. Karena tinggal dibakar aja sedikit langsung bisa kita pakai. Nah, lalu kadang kita butuh rekayasa. Kita misalnya adik-adik pengen mendapatkan material yang lebih cantik, lebih fungsional, parameternya lebih bagus. Kita punya SiO2, pasir di pantai melimpah. Kita butuh Si doang, mau bikin kaca. Nah, caranya apa? Ambil pasir, larutkan. Hilangkan oksigennya. Nah, supaya mudah pelarutannya apa? Gunakan asam HF, hidrogen fluorida. Itu bisa mampu melarutkan pasir. Ketika oksigennya menghilang, kayak ginilah wujud silika adik-adik. Seperti wujud kaca yang ada di kos-kosan kalian. Atau kacamata yang kalian pakai, itu silika. Yang kandungan oksigennya itu sudah banyak kita hilangkan. Ya. Atau kita mau bikin bahan kimia, ya sumbernya tetap pasir. Sumber silikanya tetap dari alam, tetap dari pasir yang sudah kita larutkan. Lalu kita bentuklah sesuai keinginan kita. Jadi metodenya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ini contoh rekayasa zat padat. Kita ubah dulu komposisi dan strukturnya, ya, atau bahkan kita larutkan dulu, pada akhirnya menghasilkan material zat padat yang lain, seperti kaca atau seperti bahan kimia sodium silikat. Ini ada contoh lagi lempung, ya. Lempung salah satu jenis tanah sawah juga. Bentonit, biasanya itu tanahnya agak-agak kekuningan. Nah, ini banyak digunakan sebagai adsorben juga. Selain dari zeolit tadi, bisa dipakai untuk adsorben, lempung juga bisa dipakai sebagai adsorben. Nah, kemudian lempung, tanah lempung tadi itu juga bahan baku pembuatan aluminosilikat murni. Ini kan ada juga dijual bahan kimia alumina silikat. Ini buatnya dari tanah lempung.
Dia dipakai sebagai adsorben. Nah, lempung memang kemampuan absorpsinya tidak sebagus zeolit, ya, karena secara struktur zeolit lebih bagus. Tetapi kalau bersihin air untuk mandi, ya, untuk mencuci, kalau pakai silikat jadi mahal. Kecuali mau dibersihin air untuk diminum, ya pakailah zeolit. Tapi kalau untuk sekedar membersihkan air, kita bisa menggunakan tanah lempung. Contoh rekayasanya ya, kalau kita menggunakan tanah sawah itu untuk diubah jadi bahan kimia aluminium silikat murni, ya itu contoh rekayasanya. Tapi kata kuncinya adik-adik, ya semua zat padat rekayasa itu asal muasalnya itu dari alam. Ya. Ini ada contoh pemanfaatan zeolit. Zeolit tadi mudah untuk menabsorpsi karena permukaannya itu banyak pori, luas permukaannya besar. Jadi dia mudah menyerap polutan-polutan, tidak hanya dalam air, tapi di wajah-wajah kita juga bisa. Nah, tapi zeolit yang kita pakai untuk di kosmetik dengan zeolit yang kita pakai untuk pakan ternak atau pupuk itu tidak sama ya, jadi ya. Karena ada kriteria khusus. Misalnya pH-nya harus sesuai dengan pH wajah. Jadi kita pilih zeolit jenis tertentu. Nah, kalau belajar mineral nanti banyak dijelaskan ini. Apa beda klipnotilonit dengan mordenit, morilonit, bentonit, bedanya di mana? Nah, itu nanti kalau kita belajar tentang mineral. Nah, zeolit jenis ini mahal. Kenapa mahal? Ya karena kita pakai di kosmetik, di pembersihan wajah. Jadi secara ekonomi itu kan digunakan oleh kelas menengah ke atas. Makanya secara sendirinya harganya lebih mahal. Nah, jadi zeolit ini yang sudah dimurnikan dipakai untuk produk kesehatan. Lalu ada keramik adik-adik. Ya, keramik ini banyak dimanfaatkan dalam barang elektronik. Ya, keramik itu dari tanah juga buatnya. Ya, tanah jenis tertentu dibakar menghasilkan keramik. Nah, ada yang digunakan sebagai kapasitor, ya. Ada digunakan sebagai pemantik api di barang-barang elektronik itu adik-adik yang ada di dalamnya itu tidak semuanya besi ya, tapi banyak sekali yang terbuat dari keramik. Nah, kalau adik-adik suka nonton film-film zaman Perang Dunia Kedua dengan film-film perang zaman sekarang, kalau adik-adik lihat tank itu kan beda ya. Tank zaman dulu ini dindingnya rata karena terbuat dari besi. Rata aja kalau lihat tank Tiger misalnya atau tank T-34 atau tank Sherman itu tank-tank di Perang Dunia Kedua itu rata aja. Tapi kalau adik-adik nonton perang di Syria, perang di Ukraina ya, perang di Palestina, itu tank-tank sekarang itu kalau kita lihat macam kotak-kotak di dindingnya. Ini kan kotak-kotak kayak ini. Ini keramik adik-adik ini. Karena keramik itu punya kemampuan mudah pecah. Dia tidak mudah melengkung. Dia itu mirip kayak material roda racingnya motor. Nggak ada bengkok-bengkok. Ya, kalau terbentur ya patah dia. Nah, jadi dia digunakan sebagai pelapis tank. Ini kalau ditembak, keramiknya hancur. Jadi material tank, besi tank di dalamnya aman. Kalau ditembak, ini yang pecah ini keramik ini. Jadi badan tank dibuat dari keramik. Ini salah satu contoh rekayasa zat padat dari tanah diubah menjadi keramik dipakai untuk badan tank supaya meminimalisir benturan dan juga getaran di dalam tank ketika ditembak dari luar. Ini contoh lain, nanti kita akan belajar tentang alloy adik-adik ya. Zat padat alami bisa direkayasa untuk jadi alloy ya. Ini contoh konstruksi dan kerangka alat berat. Jadi alloy itu
campuran antar logam. Kalau dulu logam bangunan tuh sejenis, ya besi-besi aja gitu ya. Sekarang mulai dicampur. Misal antara besi dengan CU atau besi dengan Fe dan sebagainya. Oh, sorry adik-adik, saya salah tentang share ya. Share materi. Tidak saya ganti tadi tentang rekayasa zat padat. Oke, jadi tadi ada kesalahan. Saya tidak tampilan di saya itu ternyata tidak saya share screen ke sini, jadi tidak terkonek ya. Jadi ini kita masih dalam pemanfaatan beberapa zat padat. Oke, kita lanjut aja. Nanti pemanfaatan zat padat ini silakan dibaca kembali. Kalau tadi sempat terlewat share screen-nya. Ini contoh kerangka ya. Kerangka itu alloy itu campuran antar logam. Jadi logam oksida logam di alam dileburkan di pabrik menjadi logam murni lalu dicampurkan. Nah, itu ternyata bisa membuat material lebih kuat daripada logam murni dan kadang lebih ringan. Nah, itu contoh rekayasa ya. Rekayasa itu kita ubah dulu secara reaksi kimia. Kalau tadi pemanfaatan alami kayak eh, ya kayak tanah sawah, kayak zeolit ya, kayak lempung misalnya, nah itu langsung kita manfaatkan aja. Prepare sedikit langsung manfaatin. Tapi kalau ini ada rekayasa dulu, kita ubah dari wujud oksida logam menjadi logam murni, lalu kita campur. Nanti ini juga ada materi khususnya. Alloy ini ada materi khusus setelah ini. Kemudian di bawahnya ini ada komposit. Ya, komposit itu logam dengan karbon. Ya, logam dengan karbon kita campur, itu juga lebih kuat, lebih elastis dan lebih ringan. Ini Bapak B.J. Habibie kita ini yang mencoba meneliti banyak hal di sini, sehingga pesawat hari ini itu lentur. Kalau kita lihat sayapnya itu gerak-gerak dia ya, sayapnya itu gerak-gerak. Karena apa? Sudah dicampur karbon ke dalam logamnya. Jadi membuat pesawat sekarang lebih ringan, tiket lebih murah karena bahan bakarnya lebih sedikit yang dikonsumsi. Nah, jadi kalau kita simpulkan, pemanfaatan zat padat alami itu ada dua ya. Pertama, silakan dimanfaatkan langsung, ya. Seperti pasir langsung dimanfaatin jadi material beton, ya. Batu langsung dimanfaatkan jadi eh, ya tanggul ya, tanggul sungai misalnya. Atau tanah lempung langsung dibentuk menjadi material dapur, ya silakan. Nah, itu contoh pemanfaatan alami. Kemudian ada zeolit ya, yang di-prepare sedikit ya bisa dipakai untuk bahan dasar nutrien baik untuk hewan maupun untuk pupuk tanaman. Atau mau dipakai untuk menjernihkan air, itu juga bisa. Karena apa? Ada konsep menyerap zat terlarut. Selanjutnya itu ada mode rekayasa. Yang kedua ya, rekayasa itu kita ubah dulu komposisi dan strukturnya. Tadi ada ambil contoh misalnya pasir SiO2. Ya, kita ganti, kita hilangkan U-nya jadi Si doang. Akhirnya menghasilkan kaca. Itu contoh rekayasa. Ya. Nah, kemudian rekayasa selanjutnya itu setelah kita jadikan dia murni, hilangkan oksidanya, kita campur, kita jadikan alloy. Kalau campur sesama logam disebut alloy, kalau campur dengan non logam seperti karbon disebut komposit. Jadi kita nanti banyak bermain
atau banyak belajar mempelajari ya untuk zat padat yang keterkaitannya dengan kimia, ya, artinya dengan pemanfaatan kimia ya seperti adsorben, sensor, katalis ya. Kita nanti akan banyak di preparasi zat padat alami secara sederhana, kemudian rekayasa zat padat untuk membentuk komposit. Nah, itu yang akan banyak kita pelajari. Jadi kayak seperti alloy, pemanfaatan langsung itu tidak terlalu banyak kita pelajari. Kita bermain di prepare zat padat alami, kemudian di rekayasa komposit. Karena itu yang paling terkait dengan kimia ya. Saya kira itu adik-adik ya materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ini masih ada sedikit waktu. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan nih, terutama yang mau penelitian terkait dengan zat padat. Oke, ini ada Mbak Sania Bulan. Ini yang dari Jambi, Mbak ya. Oke, silakan Mbak Sania. Izin bertanya, Pak. Tadi kan ada bahas pesawat kan, Pak? Oke, Itu karena penasaran. mau bikin Kan pesawat badan itu terbuat dari komposit. enggak penasaran aja. Dengan polimer kan, Pak? Cuman Betul. ketika kalau kita lihat kejadian pesawat jatuh itu, badan pesawat itu dia kayak menyatu dengan air gitu, Pak. Apa di situ tuh ada pemutusan ikatan antara komposit dan polimer atau bagaimana, Pak? Karena dia tuh kayak larut dalam air gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sania. Jadi begini, adik-adik ya. Sebenarnya kalau pesawat sudah terbentur, ya terbentur dengan media yang keras seperti air. Air itu kenapa keras? Karena air bertekanan tinggi di laut ya. Air banyak itu. Atau terbentur dengan tanah. Itu sebenarnya kondisi badan pesawat kita itu tidak mendukung keamanan sedikit pun. Kalau dia terbentur. Lalu bagaimana kalau kita buat badan pesawatnya kuat? Sama aja. Tidak ada safety bagi kita. Karena kan efek benturan itu tidak bisa melindungi manusia. Kalau badan pesawatnya nggak hancur, tapi organ kita tetap rusak. Kalau badan pesawat hancur, ya kita juga hancur begitu. Nah, tetapi kalau di dalam kondisi terkendali, ya kondisi terkendali, itu pesawat yang badannya ringan itu lebih mudah dikendalikan. Coba lihat dokumentasi perang-perang dunia kedua. Itu pesawat setelah tertembak itu meluncur keras ke tanah dan dia meledak. Tapi pesawat sekarang itu ketika mesinnya mati, tapi dia masih bisa dikendalikan. Jadi dia masih bisa terbang ya. Karena apa? Karena badannya itu ringan dan lentur. Jadi dia mengikuti pergerakan angin. Nah, kondisi pesawat yang meledak di air itu biasanya terjadi akibat gagal mendarat. Jadi dia memang jatuhnya itu menukik sekali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita bilanglah contohnya eh, pesawat jenis Boeing yang 797 ya kalau saya nggak salah ya, yang sempat jatuh di perairan Jakarta kemarin itu karena ada kesalahan memang ada kerusakan di sistem pesawat yang membuat pesawat menukik dengan tajam, tapi kecepatannya tidak berkurang. Nah, jadi yang membuat pesawat itu hancur itu karena benturan dengan gaya yang sangat besar. Nah, badan pesawat hari ini itu tidak tahan terbuat dari itu. Jadi dia memang betul-betul pecah. Komposit itu kan bukan ikatan kimia ya, jadi ya. Komposit itu interaksi antara material dengan material. Nah, jadi arang dengan oke. Saya mohon maaf nih adik-adik, tadi sempat masalah dengan koneksi, tiba-tiba
terpental keluar misalnya. Saya nggak tahu ada koneksi apa. Oke, saya coba selesaikan diskusi tadi. Jadi kondisi badan pesawat hari ini itu memang tidak aman untuk benturan keras karena dia dibuat ringan, tapi dia elastis. Jadi kekuatan dia itu ada di elastisitas pesawat. Tapi kalau terjadi benturan yang sangat keras, itu badan pesawat bisa pecah karena dia terbuat dari komposit, bukan alloy. Kalau alloy itu ikatan kimia antara material dengan material, tetapi kalau komposit ikatannya tidak terlalu banyak, tapi dia interaksi. Makanya kalau kena air mudah terpecah. Artinya partikelnya itu mudah buyar, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bisa pecah, ya memang ikatan kimia antar badan pesawat itu tidak kuat. Dia dibuat lebih ke arah elastis supaya tahan goncangan, kemudian mudah dikendalikan, dan dia juga bisa meredam tekanan. Karena kalau material kaku itu kan sulit untuk meredam tekanan. Jadi kira-kira seperti itu bahasannya. Silakan adik-adik kalau ada lagi lain yang ingin ditanyakan. Karena minggu depan kita sudah masuk ke dalam materi inti kita ya. Sudah mulai masuk dalam ikatan, sudah mulai masuk dalam rekayasa, sudah mulai masuk dalam preparasi, dan juga masuk dalam aplikasi ya, dalam dunia kimia. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya coba absensi dulu kehadiran adik-adik semua. Ini yang hadir ada 8. Baik adik-adik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kuliah hari ini kita coba padai sampai di sini. Ya, kita akhiri diskusi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai jumpa minggu depan di jam dan hari